Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, dan tentu yang paling besar adalah Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini selalu ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan-kebaikan sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang mengirimkan satu selawat kepadaku, maka Allah akan mengirimkan dia 10 salawat dengan salawat yang dia kirimkan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan pertama kita diciptakan ini Bapak Ibu sekalian agar kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah sering kita bahas, sudah sering kita kaji, sudah sering kita pelajari. Setiap waktu apa yang kita pelajari adalah untuk memperbaiki bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah benarkah cara-cara itu? Sudahkah ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan? Itu harus selalu kita perbaiki. Dan alhamdulillah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia khususnya, insya Allah beribadahnya itu sudah benar, sudah rata-rata benar semua. Kemudian yang kedua adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang tak kalah pentingnya, kita diciptakan yang pertama sebagai abid, sebagai hamba yang harus benar beribadah. Yang kedua adalah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di bumi. Nah, ini yang tak kalah pentingnya ini. Jadi kita bukan hanya ke atas, tapi hidup kita juga ke samping. Jadi ada hablum minallah, bagaimana beribadah dengan baik, tapi ada hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta ini. Itulah yang disampaikan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan khalifah, wakil. Manusia ini wakil Allah di bumi. Jadi kalau wakil Bapak Ibu sekalian harus ahli di dalam mengelola bumi, harus bagus sesuai di dalam berinteraksi gitu. Harus punya kemampuan di dalam mengelola bumi. Nah, sehingga yang kedua ini yang mau kita bahas. Maka kita, kata para ulama, kalau memang kita merasa wakil Allah, yang Allah tunjuk untuk memakmurkan bumi, untuk mengelola bumi ini, maka kita harus punya kemampuan-kemampuan taktis, harus ahli begitu ya, di dalam urusan kita.
sebagai apapun kita, sebagai dokter enggak boleh dia jadi dokter yang abal-abal, harus ahli ketika menjadi berprofesi sebagai dokter. Begitu juga yang lain dan yang lainnya. Dan jemaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bekerja atau menjadi sesuatu, memiliki profesi di dunia ini, kalau dikerjakan dengan baik, dengan profesional, pada tempatnya, maka itu juga akan bernilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab Asy-Syu'ab, di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi, kitab yang terkenal masalah akidah, masalah muamalah, itu salah satunya kitab Syu'abul Iman, karangannya Imam Al-Baihaqi. Ada sebuah hadis di dalam kitab Asy-Syu'ab. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, kata Abu Hurairah, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina syabun. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat seorang pemuda, yang pemuda itu habis bekerja. Jadi ketika Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat, ada kelihatan pemuda yang kelihatan habis bekerja keras. Artinya dia tidak ikut halakoh-halakoh begini. Pagi-pagi mungkin kita lihat dia sudah hidupin motornya mau ngojek. Kemudian salah satu sahabat itu, kata Abu Hurairah, summa nazarna wa romaina bi'ayunina. Kemudian ketika pemuda ini lewat, kata Abu Hurairah, kami lihat semua, waktunya orang ngaji subuh kok, kira-kira begitu. Oh, dia sudah bekerja. Kemudian para sahabat itu romaina bi'ayunina. Kemudian semuanya melihat begitu ya, semua melihat mata. Di antara sahabat itu, kata Abu Hurairah, ada waqulna, dan kami ada yang berkata, perkataannya begini, lau ja'ala syababahu wa nashatahu wa quwwatahu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah langsung melihat ini. Wa nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qala. Ada sahabat yang bergumam, coba masih muda itu, coba dibuat kekuatannya, masa mudanya, kecerdasannya untuk fi sabilillah. Kira-kira begitu. Kemudian sahabat langsung menyetop pembicaraan salah satu sahabat ini. Kemudian Nabi berkata, a'indakum fi sabilillahi an taqtulun. Menurut kalian fi sabilillah itu harus berperang. Gitu. Sahabat semua menundukkan kepalanya. Karena Nabi itu ada yang dibicarakan itu sahabat tahu kurang pas ini, sehingga Nabi itu benerin langsung. Kemudian Nabi melanjutkan, man sa'a liwalidayhi fa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya, fa fi sabilillah. Itu fi sabilillah. Wa man sa'a li iyalih fa fi sabilillah. Siapa yang keluar bekerja untuk menghidupin keluarganya, itu fi sabilillah. Wa man sa'a li nafsih. Siapa yang keluar untuk menghidupi dirinya sendiri, belum punya keluarga, orang tua juga sudah tidak butuh untuk dibiayain, liyu'iffahu, agar orang ini bisa mandiri, tidak menjadi beban orang lain, bisa menjaga kehormatannya. Apa kata Nabi? Fa fi sabilillah. Itu juga fi sabilillah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man sa'a mukatsiran fa fi sabilit taghut. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Baihaqi, wa fi riwayatin wa man sa'a mukatsiran fa fi sabilis syaitan. Siapa yang keluar bekerja untuk gagah-gagahan, mukatsiran itu memperbanyak, mempertinggi nama, hanya untuk menumpuk harta, itu yang dimaksud fi sabilis syaitan. Jadi jemaah rahimani rahimakumullah, apapun profesi kita,
kalau ditekuni, dilakukan dengan baik, dikerjakan dengan maksimal, dan benar niatnya benar, cara bekerjanya benar, peruntukannya benar, maka ini juga fisabilillah, bernilai fisabilillah. Sehingga benar apa yang Nabi SAW sampaikan, innallaha yuhibbul mu'mina al-muhtarif. Allah itu mencintai orang-orang mukmin yang al-muhtarif. Al-muhtarif itu pekerja keras, rajin gitu. Jadi profesi pekerjaan di dalam Islam itu dihargai. Bahkan nilainya fisabilillah, bernilai pahala. Yang penting tadi niatnya benar. Niatnya untuk menghidupi keluarga, niatnya untuk membahagiakan orang tua, niatnya agar dia bisa mandiri, tidak menjadi beban orang lain. Kemudian pertanyaannya, pekerjaan apa Ustaz yang harusnya kami pilih? Ya bebas, asalkan tidak ada unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita buktikan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan, lau anna ahadukum dhahara ala dhafrihi, sekiranya di antara kalian, kata Nabi, memegul kayu bakar di punggungnya, khairun min ayyas'ala ahadan imma aw yu'tiyahu aw yu'iffahu. Kalian membawa kayu bakar dijajakan ke sana kemari, itu lebih baik daripada kalian meminta-minta, ada kalanya diberi, ada kalanya yamna'ah, ada kalanya ditolak. Jadi profesi apa saja itu aslinya bagus, yang penting tidak ada unsur pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah memberikan kontribusi terbaik di dalam pekerjaan kita itu. Itu yang paling utama. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat di dalam kitab Arba'in Nawawi, entah hadis ke-17 atau ke-18 gitu ya, ketika Nabi menerangkan tentang ihsan, kata Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan bagi kita ini ala kulli syai'. Semuanya harus ihsan. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau ada di antara kalian yang harus berperang, seperti saudara-saudara kita di Palestina misalnya, kalau harus berperang seperti itu, fa ahsinul qitlah, maka berperanglah dalam ihsan, dalam keadaan ihsan. Bagaimana berperang dalam keadaan ihsan? Ini kan membunuh, berperang itu Pak ya, membunuh orang. Banyak aturan Pak. Di dalam kitab-kitab fikih bab jihad itu jelas tertulis. Orang Islam yang berperang tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh orang yang meminta perlindungan ke rumah ibadah, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah apapun. Itu aturannya di dalam Islam. Ketat sekali. Nah, beda dengan Zionis Yahudi yang sekarang itu Pak, luar biasa ya. Jadi sekolah-sekolah dihancurkan, rumah apalagi, tempat ibadah, bahkan Pak, rumah sakit sekarang itu dihancurkan. Kalau kita lihat di media itu ya, 57 rumah sakit di Gaza, 30-nya sudah dibom Pak. Bayangkan itu ya. Tapi kalau di dalam Islam jelas aturannya Pak. Tidak boleh membunuh orang, anak kecil, perempuan, orang yang sudah menyerah, ya kayak di rumah sakit, tidak boleh Pak. Apapun alasannya. Nah, ini namanya ihsan di dalam berperang. Jadi, hal yang paling besar, kalau urusan dunia itu kan menghilangkan nyawa itu sudah paling besar Pak. Jadi hal ihsan, harus ada ihsan di situ. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau urusan kecil Pak, di dalam Islam harus ihsan juga. Apa urusan kecil, misalnya menyembelih ayam, harus ihsan itu. Kalau kalian menyembelih hewan, maka harus ada ihsan. Bagaimana panduannya?
Kalau berperang tentu sudah sama-sama tahu, dibahas di dalam hadis lain. Dalam menyembelih hewan apa kata Nabi? Wal yuhid fal yuhidda ahadakum safratah wal yurih dzabihatah. Kalau kalian ingin menyembelih hewan, tajamkan pisaunya, baringkan hewannya agar tidak berontak dengan baik. Baringkan dengan baik agar tidak berontak. Nah, itu Pak aturan di dalam Islam. Kemudian apa sebenarnya ihsan? Ihsan itu Pak, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kita bisa melihat di kamus menurut orang Arab, ihsan itu kalau dilihat di kamus yang Arab ke Arab, contohnya di Al-Munjid misalnya, pasti kita dapati al-ihsan bimakna al-itqan. Ihsan itu Pak, kalau bahasa Indonesianya memberikan yang terbaik. Kalau bahasa Inggrisnya profesional. Jadi apapun pekerjaan kita harus memberikan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan harus profesional. Itu tuntutan agama, Pak. Jadi menjadi profesional, memberikan yang terbaik, itu bukan hanya tuntutan pekerjaan. Bagi orang beriman itu tuntutan agama, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terkadang tidak kita praktekkan sebagai orang Islam. Coba Pak, kalau kita mau jujur, hampir semua barang-barang ini siapa pembuatnya? Orang Islam apa non-Islam? Kemungkinan besar non-Islam Pak. Ini HP Samsung dari mana? Korea kalau bukan Cina. Ini Pak dari mana? Cina begitu. Bahkan sampai kopiah ini, kalau dulu saya dapat oleh-oleh orang haji di kampung, dapat oleh-oleh dari Mekah. Kalau dibuka Pak, made in China, begitu Pak ya. Tidak bisa kita menyalahkan, itu sudah sunnatullah. Karena mereka yang menerapkan konsep kita, yang mereka yang sukses, mereka yang bekerja profesional, bekerja memberikan yang terbaik, yang mereka yang memanen gitu Pak. Contoh hal sederhana saja Pak, saya pernah berapa kali ngisi di perusahaan yang ada perusahaan asing di CPA itu Pak. Ada yang unik dalam satu sisi Pak ya. Yang ekspatriat, yang orang luar Pak ya, itu kalau antri rapi sekali Pak. Yang orang kita bagian antri ya, selenderan lain sebagainya, itu sudah kelihatan Pak ya. Dalam antri saja siapa yang lebih profesional, orang Islam atau non-Islam. Nah, itu. Kalau kita lihat kebersihan Pak, bandingkan Jakarta dengan Singapura. Singapura itu Pak, orang muslimnya 20% saja, etnis Melayunya yang muslim. Jakarta itu 90%. Tapi mana yang lebih bersih Pak? Mana yang lebih profesional mengelola sebuah kota? Nah, sebenarnya Pak, tuntutan profesional, tuntutan memberi yang terbaik di dalam bekerja, Islam itu dibunyikan di ayat sucinya, di Al-Qur'annya, di hadisnya. Yang keliru di mana? Yang keliru ya sebagian pemeluk Islam, di antaranya kita itu. Berapa banyak di antara kita yang kalau bekerja Pak, harusnya masuk jam 7, karena dia datang ke kantor masih setengah 7, langsung masuk kantor, langsung buka laptop, masih setengah 7, ambil rokok dulu Pak, habiskan, tunggu jam 7 baru masuk saya bekerja, karena saya jam 7. Kalau sudah mau pulang Pak, pekerjaan selesai atau tidak selesai sudah jam 5, kerjakan besok lagi, sudah jam 5. Coba kita lihat budaya orang Jepang. Kalau ada pekerjaan Pak, dia masuk duluan, belum selesai, dia pulang belakangan. Nah, itu yang dimaksud ihsan, memberikan yang terbaik. Nah, sebenarnya Pak, itu tuntutan agama. Hanya saja kita sudah membangun budaya sendiri yang seakan-akan, sudahlah, berikan aja seadanya. Toh juga saya digaji segini. Toh juga ini sudah kewajiban saya. Kita lupa bahwa pengawasan Allah itu adna min hablil warid. Bahwa pengawasan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha orang beriman. Ayatnya sering kita baca tuh. Tetapi pada prakteknya masih jauh Pak. Ada sebuah ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita bisa melihat ya, di surah apa saya lupa tepatnya,
mungkin di sekitar surah At-Taubah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, ya di surah At-Taubah ya. Tapi ayatnya mungkin kita lihat ayat 100-an. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Setelah membahas tentang taubat di ayat sebelumnya itu, Allah menjelaskan wakul, dan katakan Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum, maka pasti Allah akan melihat hasil kerjaan kalian, wa rasuluhu wal mu'minun. Begitu juga di zaman Rasulullah, Rasulullah melihat siapa yang kerjaannya paling baik. Orang-orang mukmin juga melihat siapa yang pekerjaannya paling baik. Kemudian wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Yakin, bekerja maksimal karena kalian itu pasti akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu yang dirahasiakan, Maha Tahu yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Pada akhirnya kalian akan dipaparkan. Ini loh dulu yang kalian kerjakan. Begini loh kalian dulu masuk kantor. Kalau masih ada kesempatan telat. Kalau masih ada kesempatan pulang duluan. Dipaparkan semua, Pak. Karena tadi kita di awal sudah sampaikan, konsep bekerja di dalam Islam itu fisabilillah. Yang penting niatnya benar, yang dikerjakan benar, peruntukannya benar. Fisabilillah. Maka nanti kita dapati itu. Oh iya, ternyata dulu saya tidak maksimal. Maka Pak, ada ulama yang memberikan analogi begini di dalam menafsirkan ayat ini di surat Taubah ini. Bekerja saja maksimal, berikan yang terbaik hatta di atas bayaran yang kalian terima. Kalau untuk orang kantoran, untuk orang bekerja saja di atas yang seharusnya kalian bayaran yang kalian terima. Contoh, kalau pekerjaan kita bernilai 10.000, baru pekerjaan kita bernilai 11.000, kata ulama, maka 1.000 yang tidak kita dapati itu, kan kita bekerja seharusnya harganya 10.000, tapi kita serius, sampai kelihatan 11.000 harganya bangun ini. Nah, 1.000 itu Pak akan Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang lain. Mungkin bisa jadi kita, kalau kita kontraktor misalnya, dikerjakan maksimal, ini harusnya 100 juta. Tapi ternyata harganya 60 juta. Kontraktor kerjakan bagus. Bisa jadi dia dapati lain. Dia lebih terkenal dari yang lain. Orang lain banyak mencari dia. Itu kan sudah kayak sunnatullah gitu. Orang yang maksimal pasti banyak orang mencari, Pak. Begitu juga orang yang harusnya dibayar 10.000 tapi pekerjaannya 9.000, maka 1.000-nya itu Allah akan ambil dari dirinya dalam bentuk yang lain. Bisa jadi dia susah cari pekerjaan berikutnya karena pekerjaannya tidak maksimal dan sebagainya. Atau bahkan kalau dia ngambil punya orang lain, cheating, curang misalnya, Pak, maka pasti dia di dunia saja Allah akan ambil itu, Pak. Contoh, orang yang bekerja di kantor misalnya, mohon maaf, harusnya dapat uang 3 juta, tapi dia ambil 5 juta, korupsi lah 2 juta. Mungkin Pak, dalam bentuk yang lain Allah ambil itu, Pak, kontan. Pulang ke rumah jadi tidak tenang, ketenangannya Allah ambil, Pak. Ada ambulan lewat, disangka polisi. Ada tetangganya apa? Jangan-jangan tahu kalau saya ngambil. Itu Pak, diambil. Bisa jadi kesehatannya, bisa jadi yang lain. Nah, sehingga bagi orang beriman, konsep bekerja itu bukan hanya urusan dunia. Nah, ini kesimpulan kita. Konsep bekerja itu bukan hanya tentang makan dan minum, tapi itu juga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa pekerjaannya? Ya tekuni saja pekerjaan yang bisa kita kerjakan, karena itu terbaik. Yang penting unsur-unsur yang melanggar Allah, melanggar perintah Allah tidak ada di dalamnya. Kemudian ketika kita memiliki pekerjaan, bekerjalah dengan ihsan, dengan maksimal,
dengan itkon, dengan profesional. Berikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Nah, kemudian kalau kita memimpin orang di dalam bekerja, pastikan ada satu sikap yang menempel pada kita, yaitu sikap yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, malam yarham la yurham. Sayangi orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nah, terkait dengan rasa kasih sayang itu Pak, ada sebuah kisah. Saya beberapa waktu yang lalu ketika menunggu orang, ada sebuah kitab saya baca. Nah, kitabnya namanya At-Tawwabin, karangannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. At-Tawwabin itu Pak, kisah-kisah tentang orang-orang yang bertaubat. Nah, kisah-kisah tentang orang-orang yang, kitab ini terkenal lah, nanti bisa Bapak cek di internet ya, banyak mungkin, tapi jarang bahasa Indonesianya karena tebal sekali. Bahasanya juga bahasa-bahasa kitab klasik, susah kayaknya diterjemahkan. Nah, ada, kalau bukan orang pesantren itu susah mungkin ya, karena bahasanya lompat-lompat Pak, bahasa-bahasa khas penulis kitab kuning gitu. Nah, ada sebuah kisah yang ditulis oleh Ibnu Qudamah tentang, ya sesuai dengan hadis tadi ya. Kata Ibnu Qudamah, di sebuah kota, di kotanya kota Balkha, di kalau negara sekarang itu Uzbekistan, daerah yang Tantan gitu ya. Ada seorang keluarga pendakwah yang kebetulan pendakwah ini kata beliau Ba'alawiyah, yang Ba'alawi, keturunan Nabi dari jalur Sayyidah Fatimah. Itu ya kalau bahasa sekarang Habib. Ada sekeluarga Habib yang berdakwah di kota Balkha ini. Nah, kemudian suatu ketika Pak, si suami Habibnya ini meninggal, sisa istri dan anak-anaknya. Kalau di keluarga Habaib itu biasanya kan nikahnya dengan begitu Pak ya. Banyak yang Habib nikah dengan Sarifah, kan begitu ya, sesama keturunan Fatimah. Saya kurang paham kenapa banyak begitu. Singkat cerita, kan tadi tinggal istri dan 2 anaknya. Sudah terkenal pendakwah di kota Balkha ini Pak. Nah, suaminya meninggal sehingga tidak ada yang mau dimakan lagi. Artinya sudah habis uangnya, peninggalan suaminya habislah. Dia harus memberi makan kedua anaknya masih kecil. Sehingga kata ibunya, nak, saya tidak sampai hati untuk meminta-minta di tempat ini. Karena abimu terkenal sebagai pendakwah, sebagai ustadz. Bagaimana nanti orang bilang ya, oh ternyata istrinya ustadz peminta-minta. Saya juga terbatas nak, karena sudah dikenal sebagai ustadzah, untuk bekerja kasar itu, mencuci baju, menjadi pembantu rumah tangga, orang-orang sungkan juga. Artinya untuk cari pekerjaan yang ya non keahlian begitu susah. Untuk meminta-minta juga tidak sampai hati. Sehingga kata Ibnu Qudamah, keluarga ini memutuskan pindah ke negeri sebelah, ke kota sebelah, yang di situ tidak ada kenal siapa mereka, sehingga mudah cari pekerjaan untuk sekedar makan. Pindahlah keluarga ini ke kota Samarkand, ke pinggiran kota Samarkand. Kata Ibnu Qudamah, pindah ke pinggiran kota Samarkand. Di situ karena belum kerja, sementara musim dingin yang sangat, tidak ada uang, punya anak 2 kecil si ustazah ini. Akhirnya ustazah ini, nak, ini sudah terpaksa masuk ke masjid, biar aku cari pekerjaan. Kalau tidak dapat pekerjaan, tidak apa, aku minta-minta, biar bisa menutupi rasa lapar. Dititip 2 anaknya di masjid Pak, kata Ibnu Qudamah. Kemudian perempuan ini cari pekerjaan, mau kerja apa, tempat baru, siapa yang bisa saya minta tolong. Terakhir Pak, dia bulatkan hatinya, biar anak saya tidak kelaparan, coba saya minta pertolongan aja ke orang. Nah, dilihat Pak, di sebuah tempat begitu ada ustadz yang lagi mengajar.
Ada ustadz mengajar, banyak jemaahnya begitu, si ibu ini ikut, ketika jemaahnya mulai pergi, dia datang. Kemudian berbisik, kata Ibnu Qudamah, apa ya, bisautin layyin, dengan suara yang ringan, berbisik lah, agar tidak ditahu orang. Syekh, saya datang dari kota Balkha ke tempat ini untuk mencari pekerjaan karena 2 anak saya sedang kelaparan di masjid, atau kalau memungkinkan berikan saya bantuan, Syekh, begitu. Kemudian tuan Syekh ini melihat, siapa engkau? Apa kata orang ini? Ana min sulbi Rasulillah. Saya dan kedua anakku itu termasuk dari darahnya Nabi. Nah begitu. Saya keturunan Ali, suamiku juga keturunan Ali. Istrinya Ali itu sudah tahu. Saya ana min sulbi Rasulillah. Kira-kira begitu. Saya keturunan Rasulullah. Kemudian saya ini terperangat. Kata saya, hal laki bayyinah bi annaki min sulbi Rasulillah. Mana buktinya kalau engkau keturunan Nabi? Ah begitu Pak. Nanti kulayani engkau dengan maksimal. Kaget Pak si perempuan ini. Saya ini orang baru, baru datang. Tidak ada satupun orang saya kenal. Bagaimana menunjukkan kalau saya ini keturunan Nabi? Kalau mau bantu, bantu saja. Kalau tidak mau bantu, beri saya pekerjaan atau bagaimana? Saya ini ngotot. Enggak, karena engkau sudah mengatakan keturunan Nabi, saat ini terbuang begitu. Halaki bayyinah bi annaki min sulbi Rasulillah. Mana buktinya engkau keturunan Nabi? Nah, begitu ya. Kemudian si perempuan ini Pak, si ustadzah ini sadar, oh ternyata orang ini memang ya tidak memiliki kemanusiaan lah Pak gitu. Tidak peduli. Dia mau bantu orang kalau orang ini keturunan Nabi. Kalau bukan, dia sudahlah. Akhirnya dia pergi Pak. Kata Ibnu Qudamah, pergi si perempuan ini berjalan. Dia lihat di kejauhan Pak, Allah ketemukan orang dengan orang yang kalau di bahasanya kitab Ibnu Qudamah lahumina. Lahumina atau lahuminah itu apa bahasa sekarang ya? Orang yang parlente lah Pak. Gaya begitu ya. Orang yang kelihatan sudah orang kaya. Bajunya semarak begitu. Pokoknya kelihatan orang kaya, lahumina. Kemudian dia nanya ke orang, siapa itu orang yang gaya itu? Kira-kira begitu Pak. Siapa itu? Orang jawab, oh itu majusian. Itu orang majusi. Karena majusian itu orang majusi. Orang penyembah api Pak. Bukan ahli agama. Nah kemudian perempuan ini Allah gerakkan hatinya, bahasanya Ibnu Qudamah, Allah gerakkan hatinya untuk datang kepada orang itu. Akhirnya datang kepada orang itu langsung saja. Karena dia sudah merasa lelah juga, kepikiran anaknya yang kedinginan dan lapar di masjid. Ya Sayyidi, kata orang itu, ya Sayyidi, ana min sulbi Rasulillah. Wahai Tuhan, saya keturunan Nabi Muhammad. Saya keturunan nabinya orang Islam. Apakah mungkin engkau memberi saya bantuan? Qadarullah Pak, Allah memberikan orang yang majusi tadi diketuk hatinya. Dia langsung panggil pembantunya, jemput 2 anaknya ini di masjid, bawa ke sini, bawa ke rumahku. Silakan Bu, masuk ke rumahmu. Apa kata orang itu? Ya Sayyidah al-bait laki. Wahai Tuan, wahai ya Tuan ya, ya Sayyidah, wahai Tuan, kata si pemilik rumah, kata yang majusi, orang majusi, wahai Tuan, anggap saja rumah ini rumahmu. Nah, ketika datang anaknya, kata si ustadzah itu Pak, penuturan Ibnu Qudamah, dia orang yang majusi itu memberikan saya pakaian, mengganti pakaian anak-anak saya, memberikan makan, dilayani begitu Pak. Nah, artinya orang ini bagus lah. Walaupun dia majusi, punya rasa kasih sayang di dalam hatinya. Hari berlalu, malam tiba. Ketika malam, kata Ibnu Qudamah, si ustadz yang pertama tadi, si syekh yang pengajar ilmu agama, syekhnya orang Islam itu tidur dan dia bermimpi Pak. Kemudian di dalam mimpinya dia bermimpi terjadi kiamat. Kiamat kan itu di dalam Al-Quran itu apa namanya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Serem gitu kiamat itu ya. Orang tidak peduli dengan saudaranya, wa ummihi wa abi. Ibu bapak sudah, pokoknya saya selamat dulu. Wa sahibatihi wa akhi. Tidak ada teman-teman sudah. Pokoknya sendiri-sendiri Pak nanti itu.
Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, orang ini melihat di wayara liwa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat ada bendera Nabi yang orang-orang berkerumun, Pak. Ya Rasulullah, safiqni ana min ummatik. Orang-orang, ya Rasulullah, saya umatmu, saya menjalankan syariatmu, saya menjalankan sunnah-sunnahmu, begitu Pak, berkumpul. Kemudian orang ini datang juga, ya Rasulullah, ana min ummatik, wahai Nabi, saya umatmu, u'allimu dinak, saya mengajarkan agamamu. Kemudian Nabi jawab, hallaka bayyin bi annaka min ummati, mana buktinya bahwa engkau umatku? Orang ini wakana mutahayyizan. Orang ini kaget, Pak. Sedih. Kata si orang ini, dia ulangi, "Ya Nabi Allah, ana min ummati." Rasulullah, saya umatmu. Kerjaanku mengajar agama. Nabi ucapi lagi, "Hallaka bayyin bi annaka min ummati." Mana buktinya engkau umatku? Kemudian Nabi berpaling meninggalkan orang ini. Tiba-tiba bangun, Pak. Si ahli agama bermimpi. Langsung dia ambil baju, dia cari murid-muridnya, cari orang yang baru di kota ini, orang dengan 2 anak yang tidak punya pekerjaan, cari. Besoknya dicari keliling, Pak, dapat info kalau si perempuan, si ustadzah ada di rumah orang Majusi, di rumah orang penyembah api. Langsung, Pak, tergopoh-gopoh lari. Si ustadz India sadar bahwa dia menghilangkan rasa kasih sayang di dalam hatinya, tidak mau membantu orang yang kesusahan. Diketok pintunya si Majusi, diketok, keluar si orang Majusi. Langsung to the point si ustadz, wahai Tuan, mana orang yang dengan 2 anak itu? Dia orang Islam, dia keturunan Nabi. Saya ini orang Islam, saya ini pemuka agama. Berikan kepada saya akan layani dia. Apa kata orang? Kamu tidak memiliki hak atas perempuan yang membawa berkah ini. Wah, langsung, saya orang Islam, mana kembalikan? Sampai, Pak, si pemuka agama ini nego. Wahai Tuan, saya punya uang 10.000 dinar. Ku kasih semuanya, tapi kembalikan orang Islam itu, biar dirawat sesama orang Islam. Akhirnya apa kata si Majusi? Saya tahu pasti engkau bermimpi sebagaimana aku bermimpi. Engkau pasti bertemu dengan nabimu dan memesankan untuk menjaga hatimu agar engkau memelihara rasa kasih sayang. Aku juga bermimpi. Maka ketika pagi aku dan keluargaku sudah memeluk Islam. Nah, saat ini engkau tidak punya hak atas orang-orang yang engkau sia-siakan tersebut. Maka kata para ulama, Pak, penting memelihara sikap kasih sayang. Karena kata Nabi di dalam hadis sahih, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak peduli, tidak akan Allah pedulikan. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak akan Allah berikan rasa kasih sayang. Cerita ini, Pak, ternyata disampaikan oleh si ustadz yang menyesal dan dia berjanji bertaubat. Saya tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan orang yang minta pertolongan. Saya kapoklah, kira-kira begitu, Pak. Membantu orang memilih-milih, akan dibantu kalau anaknya siapa, ditolong kalau dia punya menolong. Nah, itu yang disampaikan di dalam kitab At-Tawwabun. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Malam yurham la yurham. Siapa malam yarham la yurham. Siapa yang tidak peduli, tidak akan Allah pedulikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua memiliki rasa kasih sayang di dalam hati kita, sehingga Allah akan selalu menyayangi kita. Kita tidak memilih-milih orang, tidak memilih-milih makhluk untuk selalu kita berikan rasa kasih sayang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu yuwaffiquna ila sabilit thoriq. Kami cukupkan. Kalau ada yang ditambahkan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, nanti kita tutup dengan berdoa. Silakan, Pak, kalau ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, ditanyakan.
Atau waktunya sudah kelamaan ya? Sudah masuk isyraq ya Pak? Kalau tidak ada kita masuk sesi. Oh silahkan Pak. Mungkin nama Pak ya, biar kita kalian berkenalan. Terima kasih atas waktu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rusliadi dari Perumahan Pos. Barakallahu fiik. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sikap kita ketika kita bekerja, boleh dikata sebagai sales begitu ceritanya gitu ya. Nah, dengan pekerjaan itu kita boleh dikatakan sukses dalam pemasaran di antara teman-teman kita yang lain. Kemudian beberapa saat kemudian setelah keberhasilan kita itu ada yang cemburu. Nah, cemburu dia mengundang ke teman-teman yang lain, sehingga boleh dikata anggaplah si A ini yang berhasil, dia merasa tidak punya teman lagi di lingkungan kerjanya. Nah, kira-kira bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh si A ini? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, kalau yang menjawab ini Pak Muin ini ahli. Kalau dengan rekan kerja, insya Allah beliau bisa menjawab mungkin Pak Muin. Kalau saya Pak, pengalaman saya ini pernah jadi kepala sekolah Pak. Saya pernah jadi kepala sekolah, mungkin mirip-mirip nanti. Nah, saya jadi kepala sekolah di umur 25 tahun. Sementara guru-guru yang saya pimpin ini ada sekitar 30-60 waktu itu, rata-rata senior Pak, walaupun di pesantren ya, sudah rata-rata senior. Nah tentu saya juga orang paling baru Pak di pesantren Hidayatullah. Saya dari pesantren di Jawa gitu ya, yang pasti di Jawa itu pesantren NU semua. Saya gabung di Hidayatullah, orang baru. Berapa tahun kemudian saya dipercaya jadi kepala, mulai dari setahun jadi wali kelas, jadi kepala asrama, jadi kesiswaan, wakil kurikulum. Nah, tahun keberapa itu, kelima kalau tidak salah, saya jadi kepala sekolah Pak. Nah, alhamdulillah rekan-rekan kerja ya mendukung semua. Walaupun di awalnya ada rasa canggung Pak, karena anak masih muda, ya rekan-rekan sudah senior, sudah banyak yang berkontribusi. Yang saya lakukan adalah setiap saya dipercaya memegang event di pondok begitu Pak ya. Dan kemudian saya selalu membuat rekan-rekan kerja itu terlibat, masuk ke dalam apa yang ingin saya buat terobosan itu Pak. Nah, saya mau melakukan ini, ya saya sharing dengan teman-teman. Saya sharing kenapa saya bisa, tanda kutip, mungkin penilaian yayasan dianggap sukses di dalam jadi wali kelas. Nah, tips sukses saya itu Pak, saya bagi ke teman-teman. Begini loh, kalau mau jadi sukses di wali kelas di pondok, maka interaksi dengan wali santri harus intens. Itu saja yang saya lakukan. Tidak ada yang saya tutup-tutupin. Perkembangan anak saya laporkan. Ternyata respon wali santri bagus Pak. Oh, saya senang dengan wali kelas ini. Bagus dia. Sehingga laporan itu kan lama-kelamaan nyampe ke yayasan. Bagus kalau si A ini dijadikan waka kesiswaan begitu. Nah, kemudian di waka kesiswaan saya juga berusaha melibatkan yang lain. Karena kan banyak keterbatasan, pengalaman juga sedikit. Ketika saya diangkat jadi kepala sekolah, pertama yang saya lakukan, saya datangi semua guru-guru senior. Saya datangi, Ustadz, saya insya Allah punya visi begini, saya ingin sekolah ini meningkat, begini lain sebagainya, tapi saya datang ke rumahnya. Datang, Ustadz, kalau Ustadz mendukung, saya jalan. Kalau Ustadz tidak mendukung,
ya mungkin tidak bisa saya lakukan, saya tidak punya kemampuan, saya juga terlalu banyak kekurangan, ini karena amanah. Alhamdulillah, semua guru-guru senior, ya ada yang saya diperlu, bahkan ada yang sampai nangis. Luar biasa Ustaz, pokoknya Ustaz suruh saya apa aja, saya kerja. Saya berusaha melibatkan rekan-rekan kerja itu. Nah, ya akhirnya saya bisa menyelesaikan periode kepala sekolah saya. Satu periode ditambah seperiode lagi, dan ada aturan di yayasan sudah 2 periode kepala sekolah, tidak boleh kepala sekolah lagi. Nah, sehingga sekarang saya bantu-bantu di yayasan. Nah, maksud saya ini yang saya lakukan karena tentu pengalaman saya tidak banyak. Saya berusaha melibatkan teman-teman kerja untuk sukses bersama-sama begitu Pak. Bagaimana kalau kita sudah, sebenarnya kami tidak pernah menutup-nutupin, teman-teman tahu ya memang begitu Pak. Kita tidak bisa ngurusin orang lain. Pasti ada saja Pak. Kata salah satu tokoh sufi itu kan, kalau ada orang merasa selamat dari cibiran orang lain, gila orang itu. Karena tidak ada orang yang bisa selamat dari pembicaraan orang lain. Tidak ada Pak. Bahkan Nabi saja itu didengki oleh orang lain. Ada yang bahkan mau meracun Nabi Pak. Ada yang bahkan mau membunuh. Apalagi hanya kita. Jadi itu yang pertama, kita mungkin bisa kita sama-sama lakukan ketika kita ada di komunitas, ajak orang lain sukses bersama kita. Nah, prinsip kami Pak, dulu waktu saya di sekolah, setiap ada sekolah lain datang studi banding, data apapun kita kasih ke teman-teman, ke Wakakurikulum, disampaikan, kasih aja. Karena dengan begitu kita punya tantangan baru. Sekolah lain meniru kita, kalau kita sama, kita tertinggal, maka kita akan terpacu untuk berinovasi. Nah, begitu ya. Nah, artinya ajak orang lain untuk sama-sama sukses bersama. Yang kedua, ya memang kita hanya bisa ngurusin diri sendiri. Orang lain tidak bisa kita semuanya urus Pak, karena tidak ada orang selamat dari pembicaraan orang lain. Tidak ada orang yang selamat dari kedengkian orang lain. Nah, kita urusin diri kita, selalu perbaiki diri, yang lain pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup mungkin Pak? Silahkan Ustaz. Saya sambil WA ya, ada panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Ustaz, pertanyaannya gini. Misalnya kita ini sudah bekerja misalnya tiap hari, tapi tidak juga mencukupi. Akhirnya kita mencoba meminjam kepada teman atau instansi. Tapi instansi atau teman itu meminta jasa kepada kita. Minta jasa lebih lah misalnya. Misalnya kita pinjam misalnya 1 juta, karena kita sudah bekerja tiap hari tapi tidak mencukupi. Akhirnya bisa tak pinjamkan misalnya supaya bisa mencukupi kehidupanmu. Tapi setiap bulan atau setiap hari atau misalnya setiap saya memberikan ini ada lebihnya gitu Ustaz. Kira-kira dibolehkan gitu Ustaz kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ada kisah ini nanti Bapak simpulkan sendiri. Imam Ahmad itu Pak pernah meminjamkan orang uang, orang butuh. Ketika hujan lewat di dekat rumah orang ini, ternyata Imam Ahmad Pak tidak mau berteduh, orang lain berteduh. Imam Ahmad tidak mau berteduh ke orang yang dia kasih pinjaman. Tanya Pak orang, kenapa tidak mau berteduh? Wahai Tuhan, karena saya membantu si A ini. Jangan sampai bantuan saya itu pamrih, minta hasil dari bantuan, karena akadnya saya membantu. Kita membantu manusia, aslinya kita berakad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada ininya. Itu yang Imam Ahmad lakukan. Jadi dia minjemin orang, artinya secara logika kan berteduh biasa saja Pak ya. Hujan lebat, orang lain berteduh, Imam Ahmad tidak mau berteduh. Lebih baik saya kehujanan
daripada mengambil manfaat dari bantuan yang saya berikan. Ini secara sosial ada contoh dari Imam Ahmad. Secara hukum Pak, memang akad pinjam meminjam itu akad pertolongan. Tidak boleh ada manfaat yang diterima oleh si penolong. Sejatinya dia berakad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menolong Pak. Jadi kalau menolong orang itu tidak boleh ada pamrih. Salah satunya apa? Oke, saya tolong kau ya 1 juta, tapi semua halaman saya ini bersihkan. Sementara bayarannya 1 juta tetap harus kembali. Berarti dia pamrih Pak di dalam memberi. Dan itu masuk akad riba sebenarnya. Walaupun tentu bukan riba nasiah, riba fadl, karena tidak. Yang riba itu 1 juta dibalikin 1.100.000, itu jelas riba ya. Nah, ini riba bagaimana? Riba rasa begitu Pak. Karena memang kita itu sudah berakad dengan Allah Subhanahu. Beda dengan namanya akad jual beli rumah. Misalnya, Pak Muin, saya tidak punya rumah, ada harga rumah 1 M, belikan Pak, nanti saya cicil berapa tahun. Nah, itu akad jual beli, ada manfaat di sini. Ini akad tolong menolong. Akad meminjamkan itu menolong Pak. Jadi orang yang ditolong itu logikanya memang lagi butuh. Malah kita ngambil kesempatan manfaat dari orang yang dari segi sosial memang akad tolong menolong riba yang begitu Pak memang sudah tidak kena. Tidak usah lah pakai pendekatan agama. Pendekatan logika saja tidak kena. Kan ada orang datang ke kita, Pak saya butuh Pak mau makan, sudah dikasih pinjaman, nah tapi bayarnya 11.000 ya, pinjaman 10.000. Dia menyiksa orang yang lagi kebutuhan. Nah, itu Pak Min. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Kalau kita memberi pertolongan, jangan mengambil manfaat, karena mirip-mirip dengan memberi pinjaman utang itu. Walaupun tentu tidak didapati redaksi tadi itu ya, yang Imam Ahmad lakukan, seandainya berteduh tidak akan didapati redaksi di dalam kitab fikih kalau itu ribawi. Tapi Imam Ahmad komitmen, saya memberi pertolongan jangan sampai saya manfaatkan kebaikan saya, ingin minta pembalasan. Begitu mungkin Bapak mungkin bisa ditangkap ya, ada yang pesannya yang saya sampaikan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, nama saya Mahdi. Barakallah. Jadi gini, kita ini kan kata Bapak tadi kita bekerja itu dalam rangka fisabilillah kan gitu Pak. Nah kita selaku bawahan ini kan kita di kantor ada pimpinan, ada bawahan dan segala macam. Nah dalam bekerja itu kan ya kan macam-macam gitu Pak. Nah menurut pemikiran kita dan analisa kita bahwa suatu pekerjaan itu ada mengandung subhat di situ, Pak. Nah itu apakah sementara kita ada pekerjaan nih Pak, nggak kita kerjakan kita salah, kita kerjakan ya kita salah juga kan gitu Pak. Secara beragama kita kan salah. Nah juga kita niat kita fisabilillah itu apakah hilang atau bagaimana Pak? Nah, kemudian apakah penghasilan kita bulannya itu jatuhnya subhat juga atau gimana tuh Pak? Karena tadi ya fisabilillah tadi niat kita. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicari sendiri. Ini karena saya bukan hafiz Quran ya, saya tidak hafal di mana letak ayatnya. Tapi kan sekarang musim HP, bisa cek di HP. Ada sebuah ayat itu begini. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Saya lupa ya ini di surah apa ayat keberapa, tapi bisa dicek. Kul in kana aba'ukum, ketik muncul ya nanti. Dan di situ Allah sampaikan, katakan Muhammad, in kana aba'ukum, jika orang tua kalian, jika anak kalian, jika istri kalian, jika saudara kalian, jika teman kalian,
jika pekerjaan yang kalian sedang tekuni, jika harta yang kalian kumpulkan, jika tempat tinggal yang kalian tempati lebih kalian cintai daripada taat kepada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu. Nah itu Pak, di tafsir As-Sa'di, fatarabbasu bi'adzabin alim, seakan-akan ada kata azab. Jika pekerjaan kalian itu lebih kalian takuti daripada perintah Allah, tunggu saja nanti azab yang pedih. Nah, begitu Pak. Jika perintah pimpinan kalian lebih kalian takuti daripada melanggar perintah Allah, maka tunggu saja perhitungannya di hadapan. Kalau memang kita yakin Pak, yang disuruh pimpinan kita ini mohon maaf tidak benar. Saya ambil contoh, ini contoh saja, karena saya kemarin baru audiensi di Kapolda. Saya kaget Pak, itu tanya salah satu polisi, Pak gimana, apa ini rekom saya sudah keluar enggak? Belum Pak, belum ada apa bahasanya dari atas gitu. Saya pikir masa cuma rekom nunggu perintah dari Allah ya, dari atas Pak, dari siapa atas itu? Oh Pak, mohon maaf Pak, kalau kami dari Pak Kapolda, maksud kami yang di atas, yang duduk di atas. Oh begitu. Jadi kami Pak katanya nggak bisa Pak mengelak apa yang beliau suruh untuk kami itu yang dikerjain. Ini beliau, kami nggak bisa. Bisakah Pak? Saya bilang ini acara mau dekat, bisa nggak minta atensi? Nggak bisa Pak. Kami hanya atas ke bawah, nggak ada dari bawah ke atas. Ya saya bercanda Pak. Masa kalau nanti disuruh kempesin ban saya mau dikempesin Pak, karena sudah agak betul Pak, kalau disuruh kempesin saya kempesin. Betul aja ini, betul Pak. Ini Pak, ini tidak boleh ini. Kalau betulan kan ngempesin bannya orang itu kan dosa ya, itu melanggar perintah Allah. Kalau pimpinan yang suruh Pak, saya kerja begitu. Iya Pak, saya ini intel Pak, kami tidak satu aja diri intel gitu ya. Saya tidak ngerti bahasa-bahasanya. Tapi begitu Pak ya. Kami kan minta surat, tolong Pak, surat ini disampaikan lah biar rekomnya cepat. Nggak bisa Pak. Hanya kami taruh di meja. Kalau nanti dipanggil kami lakukan. Tapi kalau kami suruh gitu Pak, nggak bisa Pak. Gitu kira-kira begitu. Nah begitu Pak. Jadi Bapak nilai sendiri. Tapi ada ayat. Kalau memang itu betul-betul melanggar perintah Allah Pak, ya Bapak pilih. Kalau masih ada penjelasannya Syekh Ramadan Al-Muti. Bagaimana kalau kami tinggalkan pekerjaan itu, anak-anak menderita secara hitung-hitungan logika? Ya jangan langsung juga. Misalnya saya ini kerjanya sekarang jadi preman gitu ya. Bagaimana caranya? Ya hindari sebisanya. Kan ada kaidah fikih itu Pak, la darara wala dirara. Jangan berbuat ini, jangan tinggalkan bekerja yang jelek, tapi jangan sampai membahayakan diri sendiri. Kalau dalam terdesak, silahkan di situ dulu Pak. Sebelum kalau saya kerja putus sekolah anak, itu misalnya. Kalau itu pertimbangan Bapak ya, nggak ada lagi ini pekerjaan terakhir yang bisa saya lakukan. Ya lakukan, tapi tetap harus diupayakan Pak untuk mendapatkan pekerjaan yang menurut Bapak bersih dari subhat riba tadi. Tapi kalau ya Bapak yakin itu betul Pak. Kan Nabi pernah berkata seperti ini Pak. Kata Nabi, sebenarnya dosa dan tidak dosa itu mudah. Is'al ila nafsi. Tanya kepada hati nuranimu. Fa innal itsma ma haka fi qalbi. Dosa itu Pak yang membuat hati kita itu runyam. Dan benar itu yang melegakan dada. Kalau Bapak mau tahu, tidak usah tanya orang sebenarnya. Dalam hati Bapak berkecamuk enggak di dalam hati ketika mengerjakan itu? Nah, sebenarnya kita tahu ya, ngambil punya orang, kalau lagi merenung Pak, parkir di parkirannya orang, kalau kita merenung benar enggak ya yang saya lakukan? Pasti kita Pak, salah ya. Nah begitu. Mungkin itu Bapak-bapak, tentu saya tidak bisa memutuskan Bapak keluar kerja atau tidak, tetapi Bapak-bapak bisa nilai sendiri. Ada dari tadi di ayat itu Pak, silahkan cek di Al-Quran. Kalau 8 Pak yang sering kita cari di dunia, yang ingin kita bahagiakan, anak, istri, pekerjaan, rumah,
Harus Pak cari pekerjaan, cari buat anak, cari istri, harus itu. Tapi jangan sampai melanggar perintah Allah itu. Jangan sampai. Kaya, harus kaya Pak. Tapi untuk meraih kekayaan jangan sampai melanggar perintah Allah. Begitu hidup di dunia. Karena ada di dalam Al-Qur'an kan apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tujuannya ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa sekarang hidup di dunia. Harus kaya di dunia tapi bukan tujuan. Itu hanya wasi kita mau selamat di akhirat. Boleh kaya Pak, harus. Tapi ya jangan sampai kalau tidak kaya mencuri. Jangan sampai. Untuk kaya mencuri itu yang tidak boleh. Begitu Pak ya. Harus punya pekerjaan. Tetapi jangan sampai. Harus taat pada pimpinan. Tapi jangan sampai melanggar perintah Allah. Mungkin kita cukup Pak ya. Mohon maaf, waktu sudah lewat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada silap-silap kata, nanti bisa diingatkan. Saya beristighfar kepada Allah dan minta maaf kepada jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiratan wa batinah wa tahsuruna biha min ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallim. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Gaza, fi ayyi buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Fa innahu min a'daik ya Allah fahlakhum ya Allah fahlakhum ya Allah. Farriq jam'ahum farriq jam'ahum farriq jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami di Masjid Jabul Salam, Perumahan BDS 1, Kelurahan Damai Bahagia telah melaksanakan kajian ba'da subuh Sabtu tanggal 18 November 2023 yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Budiana dan dilanjutkan dengan sarapan bareng bersama seluruh jamaah yang hadir pada pagi Sabtu hari ini. Untuk itu kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung dalam acara kajian ini, kami mohon untuk dapat hadir bersama. Dan kami juga atas nama pengurus DKM dan tim IT dari Masjid Jabul Salam memohon bantuan dan supportnya, subscribe, like, share, and komen kepada Jabul Salam Channel agar kami dapat berkembang. Kami sadar bahwa tanpa kaum muslimin dan muslimat kami tidak ada apa-apanya untuk dapat maju terus berkembang siar kami. Untuk itu kami mohon bantuan dan dukungannya. Dan juga kami atas nama DKM mohon support bantuan siar dananya untuk program-program yang telah dilaksanakan di Masjid Jabul Salam ini untuk terus dapat bersiar kepada seluruh jamaah dan pendengar sekalian yang sempat melihat video ini. Atas nama pengurus DKM dan seluruh jajarannya secara tim IT, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsir atas support dan dukungannya.
Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus melanjutkan share-share ini. Nah, ini tim kita di belakang ini, Ustadz Arif, Bude. Ini menunya di pagi hari ini ialah bubur, ini katanya bubur ala apa ini bubur? Ini bubur ala apa nih Bu namanya? Pemalang. Oh, ala kadarnya ya, oh gitu ya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Mudah-mudahan tambah berkah Bu, Bude. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan pada subuh Sabtu pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.